Shalom keluarga damai, puji Tuhan pada hari ini, Shalom keluarga damai Desember 2022, kita bertemu kembali dalam renungan Samas. Mari kita menyiapkan hati sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari baru yang penuh pengharapan. Kami bersyukur pada hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema yang akan kita renungkan adalah setia mengikut Yesus. Bacaan firman diambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat 12-16, dilanjutkan ayat yang ke-21-26. Saya akan bacakan ayat 21-26 saja sebagai dasar perenungan hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 21-26. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, setelah Yesus terangkat ke surga, para murid dan pengikut Yesus berkumpul di Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudari Yesus, menantikan janji Tuhan akan Roh Kudus. Pada hari-hari itu, para rasul bersepakat untuk memilih orang untuk mengisi tempat Yudas sebagai rasul. Dalam proses pemilihan itu, Petrus terlebih dahulu berdiri dan menyatakan bahwa pemazmur Daud tidak hanya menubuatkan mengenai penyimpangan Yudas Iskariot dalam Mazmur 41 ayat 9, tetapi juga menulis dalam Mazmur 109 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain." Petrus mengusulkan kepada para murid dan pengikut Yesus yang berkumpul saat itu agar jabatan Yudas Iskariot yang kosong segera diisi. Syarat penggantinya adalah orang yang sudah mengikut Yesus sejak Yohanes Pembaptis membaptis Yesus hingga turut menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Yesus di surga. Di antara para murid dan pengikut Yesus, ada 2 orang yang memenuhi syarat tersebut. Mereka adalah Justus dan Matias. Setelah murid-murid berdoa, mereka membuang undi atas kedua orang tersebut. Dan Matiaslah yang terpilih untuk menjadi rasul. Sebagaimana rasul atau murid lainnya, Matias juga menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Mungkin ada yang bertanya, mengapa pemilihan dilakukan dengan cara diundi? Apakah sebuah kebetulan jika Matias terpilih sebagai rasul? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Kata undi dalam bahasa Ibrani adalah goral. Artinya adalah sebuah batu kecil yang digunakan untuk praktek membuang undi. Praktek membuang undi cukup banyak disebutkan dalam Perjanjian Lama. Tuhan mengizinkan bangsa Israel membuang undi untuk mengetahui kehendaknya di dalam hal-hal tertentu. Selain itu, berbagai tugas dan pelayanan di Bait Allah juga ditentukan dengan cara membuang undi.
Dalam Amsal 16 ayat yang ke-33 menjelaskan bahwa Tuhan turut terlibat di dalam keputusan yang diambil oleh umatnya dengan cara membuang undi. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa Matias adalah pilihan Allah. Pemilihan Matias menjadi rasul adalah peristiwa terakhir yang dicatat dalam Alkitab mengenai pengambilan keputusan dengan cara diundi. Matias dipilih sebagai rasul bukan karena sebuah kebetulan atau keberuntungan semata, tetapi karena kesetiaannya mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Matias setia mengikut Yesus mulai dari Yesus dibaptis sampai terangkat ke surga. Selama 3,5 tahun Yesus melayani, Matias selalu bersama dengan Yesus. Karena kedekatannya dengan Yesus, maka Matias juga dapat bersaksi akan karya penebusan Yesus. Keluarga damai, kita bersyukur bahwa Tuhan telah memilih kita sebagai orang Kristus. Orang Kristen yang percaya akan karya penebusan dosa oleh Yesus. Sebagai ungkapan syukur kita, sudah selayaknya kita memberikan diri kita kepada Kristus. Seperti Matias yang setia sepenuh hati mengikuti Yesus, demikian juga kehidupan kita, umat Kristus, seharusnya juga setia sepenuh hati mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan karena mengejar kenyamanan, ketenaran, kekayaan, atau kesenangan pribadi, namun karena rasa syukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, dan merupakan anugerah bagi kita jika kita dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk bersaksi baginya. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Sudahkah kita dekat dengan Yesus dan melakukan firman-Nya setiap saat? Apakah kita sudah setia mengikut Yesus dengan sepenuh hati? Siapkah Anda untuk bersaksi bagi Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan hari ini. Kami mau setia mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Kami siap dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi, sehingga hanya nama-Mu lah yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.